Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisti Nurpadila dengan NIM 2019143252. Di sini saya dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 4G, di mana saya akan membuat video simulasi pengajaran pendidikan lingkungan hidup kepada anak SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan kembali mengajar materi tentang pendidikan lingkungan hidup. Nah, jadi kita mempelajari tentang tanah dan manfaatnya. Siapa yang tahu tanah itu di mana tempatnya? Di bumi. Di bumi, benar. Jadi, tanah itu merupakan salah satu sumber daya yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia. Seperti contohnya menanam tumbuhan, membangun rumah, dan juga tanah itu menjadi sumber dari mata air. Nah, contoh tanah menjadi sumber mata air yaitu sumur. Iya, benar. Jadi banyak sekali manfaat tanah itu. Dia bisa memberi kita makanan. Lah, Bu, bagaimana cara dia memberi kita makanan? Emang tanah bisa dimakan, Bu? Bukan seperti itu. Tapi melalui tanah kita bisa menanam sayuran, menanam buahan. Nah, itu tadi untuk manfaat bagi manusia. Ada juga manfaat bagi tumbuhan, salah satunya sebagai tempat mereka untuk hidup. Terus, sebagai tempat menyediakan makanan bagi tumbuhan. Dan juga sebagai sumber air bagi tumbuhan, serta menyediakan udara agar akar dari tumbuhan itu bernapas. Contohnya, manfaat bagi tumbuhan sebagai tempat hidup. Contohnya, jika kita menanam bunga atau tanaman di dalam pot tanpa adanya tanah, tanaman itu akan hidup tidak? Tidak. Jadi dia butuh tanah untuk menjadi tempat dia hidup. Selanjutnya ada manfaat tanah bagi hewan. Manfaatnya bagi hewan yaitu menjadi sumber makanan mereka. Lah, emang hewan makan tanah ya, Bu? Enggak, hewan enggak makan tanah. Tapi makanan mereka itu berasal dari tanah, yaitu tumbuhan. Contohnya, jika tidak ada tanah, maka tidak ada pohon. Maka jerapah yang suka makan daun, maka akan kelaparan. Selanjutnya juga sebagai tempat mereka hidup. Jadi banyak sekali manfaat dari tanah, baik untuk kita manusia, untuk tumbuhan, ataupun untuk para hewan. Berikutnya kita akan belajar tentang konservasi tanah. Ibu, apa konservasi tanah? Konservasi tanah adalah serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadinya perubahan fisik, kimiawi, atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan, salinasi, pengemasan, atau akibat kontaminasi lainnya. Nah, jadi konservasi tanah itu adalah upaya untuk mencegah erosi tanah, untuk mencegah kerusakan tanah. Nah, itu caranya yaitu dengan cara vegetatif dan juga cara mekanis. Nah, cara vegetatif itu memanfaatkan tanaman, seperti contohnya reboisasi. Bu, apa itu reboisasi? Reboisasi itu adalah penanaman tumbuhan kembali di hutan yang gundul. Itu supaya air dari hujan itu tidak langsung masuk ke dalam tanah sehingga tidak menyebabkan erosi pada tanah. Selanjutnya yaitu menanam tanaman pangan dan non-pangan. Seperti tanaman pangan itu yaitu
padi, gandum. Nah, sistem ini dilakukan dengan cara mencampurkan tanaman pokok dengan tanaman lain yang bukan pangan. Yaitu penanaman cara strip. Penanaman cara strip merupakan menanam satu atau lebih jenis tanaman untuk mengelilingi lereng. Nah, jadi kalau di gunung-gunung itu ada namanya lereng. Nah, jadi di situ tuh di sana nanti ditanam pohon agar tidak erosi, agar tidak turun ke bawah, agar tidak longsor tanahnya. Jadi untuk mempererat tanah itu ditanamlah pohon atau tumbuhan. Selanjutnya yaitu menanam berganda, yang mana sistem cocok tanam dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam sebidang tanah. Jadi sebidang tanah itu tuh dia ditanami oleh lebih dari satu jenis tumbuhan, seperti misalnya ditanami pohon alpukat, atau ditanami pohon jambu, atau ditanami pohon cabai dan lain-lain yang bermacam-macam. Selanjutnya menggunakan mulsa. Mulsa digunakan untuk mengurangi erosi, menghambat aliran permukaan, mengatur suhu dan kelembapan tanah, serta mematikan tanaman mengganggu. Terus cara yang kedua yaitu cara mekanis. Cara mekanis adalah cara yang konservasinya dilakukan dalam mengubah bentuk fisik tanah. Jadi seperti pembuatan teras. Teras atau sangkedan adalah bagian tanah yang dibuat agak tinggi dengan memotong lereng sehingga bisa menghadang atau memperkecil aliran permukaan. Nah, jadi maksudnya teras itu tuh seperti gambar ini. Nah, ini adalah gambar teras. Bukan teras rumah. Oke. Selanjutnya yaitu membuat saluran pembuangan air. Jadi supaya airnya itu tidak langsung menumpuk ke dalam tanah, itu dibuat saluran air. Jadi supaya dia tidak membuat tanah menjadi erosi. Selanjutnya bangunan pengendali. Bangunan pengendali adalah bangunan yang menahan atau mengendalikan laju erosi. Bangunan pengendali dapat berupa cek dam, sumur serapan, danau, dan lahan resapan. Baiklah, maaf tadi ibu ada keliru. Sebenarnya ada 3 cara konservasi tanah. Nah, yang pertama itu cara vegetatif, yang kedua itu cara mekanis, dan yang ketiga yaitu cara kimiawi. Cara kimiawi yaitu mencampurkan bahan-bahan kimia guna untuk mempadatkan atau mengubah atau menyeimbangkan kandungan organik di dalam tanah. Karena jika tanah memiliki kandungan organiknya kurang dari 2%, maka akan peka terhadap erosi, atau maksudnya itu akan cepat erosi, dia akan cepat longsor. Nah, penjelasannya sampai di sini dulu ya. Silakan buat tugas. Silakan buka bukunya. Nah, soalnya 1, sebutkan 3 macam konservasi tanah. Sebutkan 3 macam konservasi tanah. Yang kedua, sebutkan manfaat tanah bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah, itu saja. Baiklah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, ibu tutup. Jangan lupa PR-nya nanti dikumpul minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.